Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai tugas yang sudah teman-teman kerjakan di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana sejarah perkembangan dari organisasi Muhammadiyah dan juga Sarekat Islam. Perlu kita ingat kembali bahwa organisasi-organisasi di masa pergerakan nasional ini memiliki organisasi yang cukup banyak, sehingga kita bagi ke dalam 4 periode seperti yang bisa teman-teman lihat. Ada periode awal perkembangan, periode nasionalisme politik, periode radikal, dan periode bertahan. Inti dari pembelajaran kita mengenai organisasi-organisasi pada masa pergerakan ini adalah teman-teman bisa mengetahui profil organisasi setiap organisasi yang ada, dan juga teman-teman bisa mengetahui peranan singkat dari setiap organisasi. Nah, untuk periode awal perkembangan terdapat 3 organisasi, yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Karakteristik organisasi periode awal perkembangan ini, organisasi-organisasi yang muncul itu memiliki fokus untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya masyarakat di Nusantara. Kemudian, sifat dari pergerakan organisasi-organisasinya adalah moderat dan kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang organisasi Budi Utomo sebagai organisasi yang bergerak untuk memajukan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan, di mana organisasi ini bersifat non-politik dan kooperatif. Artinya, organisasi ini dapat bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Nah, yang akan kita bahas kali ini mengenai apa yang sudah teman-teman kerjakan mengenai Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Nah, ini adalah organisasi Sarekat Islam. Sarekat Islam ini awalnya bernama Sarekat Dagang Islam, didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi. Sesuai dengan namanya, pada awalnya Sarekat Dagang Islam ini bergerak untuk memajukan agama Islam dan para pedagang Islam agar bisa berkembang lagi dalam kegiatan perdagangan. Artinya, organisasi ini dibentuk atau didirikan, tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan, memajukan para pedagang-pedagang muslim atau pedagang-pedagang Islam. Namun, kemudian dalam perkembangannya, Sarekat Dagang Islam ini mengalami perubahan nama. Kata dagang kemudian dihilangkan, sehingga namanya menjadi Sarekat Islam, yang nantinya dapat bergerak di bidang yang lebih luas, jadi tidak terbatas di bidang perdagangan saja. Artinya, dengan dihilangkannya kata dagang dalam Sarekat Dagang Islam, memungkinkan anggota-anggota dari Sarekat Islam ini bisa berlatar belakang apa saja, tidak terbatas pada pedagang-pedagang saja. Nah, Sarekat Islam ini kemudian diketuai oleh Hos Cokro Aminoto. Perubahan nama ini terjadi pada 10 September tahun 1912. Bisa kita lihat bahwa ketika organisasi SDI ini berubah menjadi SI, sifat organisasinya itu kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Bahkan dalam aturan dasarnya, organisasi ini menyatakan diri bukan sebagai organisasi politik gitu. Namun Sarekat Islam ini dalam perkembangannya di bawah kepemimpinan dari Hos Cokro Aminoto selalu mengkritik kebijakan-kebijakan kolonial Belanda yang merugikan rakyat kecil, sehingga kemudian Sarekat Islam akhirnya berubah menjadi sebuah partai politik pada tahun 1917. Nah, dalam perkembangannya pula, Sarekat Islam juga sempat terpecah teman-teman, jadi 2 kubu yang memiliki perbedaan pandangan di antara para anggota-anggotanya. Ada SI putih dan SI merah. SI putih ini berlandaskan nasionalisme Islam, di mana terdapat tokohnya yaitu Hos Cokro Aminoto dan Agus Salim. Sedangkan
SI Merah ini adalah yang berideologi komunis, yaitu tokohnya Semaun dan Darsono. Nah, begitulah mengenai organisasi Sarekat Islam. Kemudian organisasi lainnya yang juga lahir atau berdiri pada masa awal perkembangan adalah Muhammadiyah, teman-teman. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912, di mana organisasi Muhammadiyah ini memiliki asas perjuangan yaitu Islam dan kebangsaan. Sifat dari organisasi ini itu non-politik dan juga kooperatif sesuai dengan karakteristik organisasi-organisasi yang lahir pada periode awal pergerakan nasional. Kemudian Muhammadiyah ini lebih fokus bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial masyarakat, bahkan kesehatan. Nah, gimana teman-teman? Apakah yang sudah kalian kerjakan dan temukan sudah sesuai? Nah, mungkin segitu aja penjelasan mengenai organisasi Muhammadiyah dan juga Sarekat Islam. Kita akan lanjutkan pada materi organisasi-organisasi di masa nasionalisme politik. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.